Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif. Di sini saya mewakili teman-teman dari tim KKN PPM UGM Desa Ponjong tahun 2020-2021. Di sini saya dari subunit 2 ingin memaparkan mengenai sosialisasi green marketing dalam mendukung branding produk UMKM di Kelurahan Ponjong. Sebelum kita akan membahas apa itu green marketing, maka nanti di sini saya akan menjelaskan, akan memaparkan mengenai yang pertama konsep green marketing, yang kedua penerapan green marketing, yang ketiga manfaat green marketing, dan yang keempat strategi penerapan green marketing. Langsung saja pada konsep green marketing. Konsep green marketing berangkat dari isu green is now mainstream, di mana kondisi lingkungan pada saat ini merupakan hal yang mutlak dipahami oleh pelaku bisnis. Menurut American Marketing Association, green marketing adalah pemasaran suatu produk yang diasumsikan sebagai produk yang ramah lingkungan. Dan green marketing itu sendiri terdiri dari berbagai macam aktivitas, termasuk modifikasi produk, perubahan dalam proses, pergantian packaging, hingga pada perubahan pada strategi promosi. Green marketing tidak hanya produk yang ramah lingkungan. Kampanye green marketing merupakan kampanye yang menyeluruh dan jangka panjang. Green marketing tidak hanya industri mengeluarkan produk yang ramah lingkungan, namun meliputi berbagai rangkaian proses yang menyeluruh, sehingga green marketing itu harus dilaksanakan atau harus dijalankan secara total. Penerapan green marketing. Penerapan green marketing pada intinya ada 5, yaitu dengan mengeluarkan produk yang ramah lingkungan, menggunakan bahan mentah yang lebih efisien dan terbarukan, penggunaan kemasan yang mudah didaur ulang dan ramah lingkungan, efisiensi dalam penggunaan energi terutama dalam proses produksi, dan yang terakhir peningkatan daya tahan produk. Di sini contohnya adalah Johnson & Johnson. Perusahaan Johnson & Johnson mengubah teknik pengemasan mereka menjadi kertas yang lebih tipis dan lebih kuat, sehingga desain kemasannya itu sendiri dapat mengurangi bobot kemasan sebesar 2.750 ton, artinya menghemat lebih dari 1.600 ton kertas senilai 2,8 juta US dollar. Dengan penghematan penggunaan kertas dalam kemasannya, itu turut menyelamatkan 330 hektar hutan yang seharusnya dapat digunakan menjadi bahan baku kertas. Di sini tidak hanya perusahaan besar, namun perusahaan-perusahaan kecil sudah sepatutnya dapat mencontoh dan dapat menerapkan green marketing. Karena banyak sekali manfaat green marketing itu sendiri. Green marketing diterapkan pada umumnya untuk memenuhi bagi tekanan lingkungan, mendapatkan keuntungan yang bersahabat dengan lingkungan, meningkatkan citra perusahaan, mencari pasar dan kesempatan baru, dan meningkatkan nilai produk. Adapun manfaat green marketing bagi lingkungan yang pertama adalah turut menurunkan polusi dengan mengurangi pencemaran dan polusi udara yang dihasilkan dari proses produksi. Yang kedua, mengurangi sampah karena kemasannya tadi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang sehingga dapat mengurangi jumlah sampah. Dan hemat energi dengan cara penghematan efisiensi energi pada saat proses produksi. Yang terakhir adalah strategi penerapan green marketing. Bagaimana strategi penerapannya? Yang pertama adalah dengan pemilihan terhadap bahan dalam pembuatan produk, kemudian pemilihan terhadap bahan yang sedikit mengonsumsi bahan bakar, merancang produk yang mengkonsumsi sedikit bahan baku, dan merancang produk yang bahan bakunya dapat didaur ulang. Dan secara umum, bentuk strategi green marketing ada 3, yaitu green product atau produk ramah lingkungan, green packaging atau kemasan ramah lingkungan, dan green advertising atau label ramah lingkungan. Green produk itu seperti apa sih? Jadi produk yang ramah lingkungan merupakan produk yang tidak mengandung bahan berbahaya, hemat energi dalam proses produksi, sehingga tidak dapat mencemari lingkungan. Di sini contohnya, saya contohkan seperti cup coffee yang terbuat dari biskuit, sehingga dia tidak akan menimbulkan sampah karena cupnya atau cangkirnya itu bisa dimakan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh green product lainnya. Kemudian di sini ada green packaging atau kemasan ramah lingkungan. Green packaging atau kemasan ramah lingkungan
lingkungan merupakan kemasan yang dapat didaur ulang dan dapat digunakan kembali. Pada saat ini sudah banyak sekali dikenal eco-friendly packaging, di mana packaging atau kemasan yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan. Contohnya, beberapa di sini ada plastik berbahan dasar polipropilen, ada karton atau kardus, kemudian ada wadah biofoam, dan ada bambu. Bambu di sini Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing dengan besek. Nah, besek merupakan salah satu eco-friendly packaging atau kemasan yang eco-friendly. Terakhir adalah green advertising atau label ramah lingkungan. Eco-labeling itu akan membuat konsumen akan beranggapan dengan membeli produk yang memiliki label eco turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Misalkan contohnya dengan cara mencantumkan bentuk gambar pemandangan alam dan produk yang ramah lingkungan. Kemudian membuat slogan untuk mengajak konsumen agar lebih peduli terhadap lingkungan dan membeli green product. Misalkan dengan melabelkan bio atau eco, natural product, organic product. Sekarang sudah banyak sekali produk-produk yang menggunakan label-label seperti itu. Dan itu merupakan salah satu bentuk green advertising yang menjadi bagian dari green marketing. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan di grup chat.